Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam Madrasah Imam Al-Bukhari. Siang hari ini seperti biasa kita bersama santri dari Pukau, program utama pendidikan kadar ulama. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik Allah sehingga mudah kita dalam membahas segala hal, mudah memahaminya dan mudah mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan lebih daripada itu, semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ke-9 ya. Sekarang ya, hari 9 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Baiklah, hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih dari bab Kitabus Shaum ya. Kitab As-Shaum itu urutan keberapa temanya? 30 ya. Dari berapa pembahasan? 97. Jadi diingatkan kembali di Sahih Al-Bukhari itu ada 97 tema, ya kan? Nah, kemudian dari setiap tema itu nanti ada subbabnya ya, yang disebut dengan bab, subtemanya. Jadi dari setiap kitab tema ada subtema disebut dengan apa? Bab. Setiap bab ada hadisnya, ada dalil-dalil terkait. Nah, ini kita masuk di kitab atau tema ke-30. Kemudian babnya sudah bab keberapa kemarin? Bab keempat ya. Sudah bab keempat tapi sudah mengambil hadis berapa? 6 ya. 6 ya. Nah, ini 6 ini dari urutan kitabnya. Jadi kitab Shaum ya, kitab ke-30 bab ke-1 misalnya ada 3 hadis kan, bab kedua 1 hadis, bab ketiga 1 hadis ya, keempat nanti ada 2 hadis ya. Jadi kita sekarang sudah sampai di hadis yang ke-6, tapi urutan secara keseluruhan kita sudah ada di 1896 hadis dari kitab Badul Wahyi ya. Jadi sekarang kita akan ambil hadis yang ke-7, jadi urutan nomor 1897 dari awal pertama kali dan nomor yang ke-7 di kitab ini pada bab yang ke-4. Ya, ini masih bab tentang panggilan dari pintu surga. Nah, cuma nanti ini ada perluasan sebetulnya menjawab pertanyaan dari Faiz kemarin ya. Dari pintu mana saja gitu kan kita akan dipanggil gitu. Nah, ini dijawabnya langsung oleh hadis karena kemarin kita belum masuk ke hadisnya. Sekarang kita akan bacakan dengan lebih lengkap insyaallah. Terkhusus nanti orang-orang yang rajin puasa, di puasa ini kan ada banyak amalan. Ya, nah ternyata bukan puasanya saja yang mengantarkan kita mendapat panggilan dari pintu surga. Masya Allah ya. Jadi ada pintu-pintu surga memanggil sesuai dengan amalan-amalannya, dan amalan apa saja yang kira-kira diisyaratkan dalam hadis ini untuk kita jadikan sebagai kurikulum amalan dalam kehidupan dan kelak di hadapan Allah. Mudah-mudahan menjadi rahmat untuk kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca? Afaf. Ya Allah, bismillah. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. Jadi ini rawi terakhirnya siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini nama asli siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Ya, nanti kita bahas ya sedikitnya. Teruskan. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله أهل الصيام دعي من باب الريان. يا عبد الله هذا خير. يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. Rahul Bukhari wa akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1027 ya. Jadi Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya dengan esensi yang serupa. Baik, coba kita gali dulu makna secara umumnya, baru kemudian kita berikan bagaimana penafsiran di dalamnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsani Ibrahim bin Munzir qala haddatsani Ma'an qala haddatsani Malik bin Syihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ini rawi terakhirnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang punya nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Nah, ini sebetulnya juga sebelum masuk Islam itu namanya Abdus Syams. Abdus Syams. Jadi Majusi nih. Ya, kalau sudah Syams itu Majusi. Ya, ini Abdus Syams, Majusi, kemudian melakukan pencarian. Nah, karena tidak tenang, gelisah, kemudian mencari, sempat masuk Kristen. Ya, kemudian juga tidak tenang, masih gelisah dan menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian melihat perjumpaan dengan Nabi dari akhlaknya, perilakunya, sikapnya, ajarannya, dan menemukan agama fitrah yang sesungguhnya. Kemudian masuk Islam. Pada saat itu sudah tahun ke-7 Hijrah. Ya, 7 Hijriah. Jadi Nabi itu wafat kisaran tahun 10 Hijrah. Ya, 10, jadi 3 tahun sebelum Nabi wafat, 3 tahun. Nah, tapi dalam 3 tahun ini saya ingin tegaskan begini, ada 2 hal yang penting kita teladani dari sahabat mulia ini. Ini beliau kemudian berubah nama jadi Abdurrahman. Abdus Syams itu kan hambanya matahari, maka dirubah menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang maha rahman. Ya, qulid Allah awidur rahman ayam matadum falahul asma. Nah, surat keberapa itu? 17 Al-Isra ayat 110 ya. Panggillah Allah atau panggil Ar-Rahman. Jadi kalau kita ingin menjadikan hamba mengikut kepada pencipta Khalik, maka sertakan setelah kalimat Abdun hamba ya, nama-nama yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, bisa Abdullah, Abdurrahman kan, Abdurrahim dan sebagainya. Nah, jadi beliau kemudian mengganti nama menjadi Abdurrahman. Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Penyayang. Nah, ini yang paling menarik begini. Yang paling menarik adalah yang tadi sebelumnya ini ada pelajaran. Jadi kalau ada nama-nama yang kira-kira bertentangan dengan syariat, gitu kan? Nah, itu secara syariat bisa diganti. Ya, bahkan nanti ada ketentuan tegas untuk mengganti. Kalau nama-namanya terkesan ada unsur kemusyrikan, ya, atau nama-nama yang memang bertentangan dengan syariat dalam Islam itu wajib diganti. Ya, misalnya nanti ada nama Abdus Syaitan misalnya kan. Nah, itu bahaya ya, langsung harus diganti. Haram hukumnya memberikan nama seperti itu. Kemudian misalnya tanpa kita ketahui, nanti satu saat kita belajar tentang setan ya, supaya kita bisa menjauhi ya, bukan jadi kenalan, jadi supaya kita jauhi ya. Nah, itu setan itu nanti punya nama-nama ya. Setan menggoda orang wudu misalnya walhan ya kan. Setan menggoda orang sholat misalnya khanzab, atau ada yang disebut khinzib ya kan. Nanti banyak nama-nama ya. Setan rumah misalnya kan, ada dasim ya, dasim perempuannya dasim karena ada setan laki-laki, setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Nah, jadi jangan sampai nanti ada nama, punya nama anak misalnya dikasih nama walhan. Nah, itu nggak boleh ya. Ini nama setan gitu kan, ntar dia wudunya nggak pernah sempurna. Atau nama-nama makruh ya, yang tidak disukai ya, nama itu kan bagian dari doa ya. Ya, jadi nama itu sedangkan doa mukhul ibadah ya, inti dari ibadah. Jadi kalau seseorang diberi nama, diharapkan dengan doanya itu, dengan namanya menjadi doa kebaikan dalam hidupnya. Maka jangan berikan nama-nama yang membuat dia kemudian menjadi tidak nyaman dengan nama itu ya, akan menjadi tersakiti atau jadi beban dalam kehidupan ya. Misalnya dikasih karena bapaknya hobi nonton artis tertentu lawak, lalu dikasih namanya nama lawak misalnya kan anaknya gitu kan, sehingga jadi candaan di kemudian hari. Nah, itu juga mesti dievaluasi. Atau nama-nama misalnya yang kira-kira menghasilkan sesuatu yang sulit ya. Ibunya misalnya seperti kelahiran tengah dalam keadaan galau gitu kan, kemudian anaknya dilahirkan perempuan ya, si cantik yang galau misalnya kan. itu juga tetap harus dievaluasi sehingga tidak memberikan kesan yang tidak baik dalam kehidupan ya. Dan jangan terlalu aneh, misalnya si cantik anti galau ya kan, si ganteng pantang gelisah misalnya. Itu ya, cari yang bermanfaat lah, cari yang kira-kira banyak maknanya yang bagus ya. Kita pengen bisa jadi ahli hadis, misalnya kita katakan Abdurrahman ahlul hadis kan, atau Muhammad misalnya kan mufassirul hadis, boleh lah gitu kan. Muhammad talibul hadis boleh gitu ya. Ya, cari yang baik-baik maknanya. Baik, di sini mengganti nama menjadi Abdurrahman. Nah, ini punya 2 kemuliaan. Yang pertama, beliau itu termasuk orang-orang yang punya visi yang jauh ya, nalar yang tajam sekali, orang yang cerdas. Jadi beliau berpandangan begini, ini saya nih melihat Nabi SAW sudah sepuh gitu kan, usia 60 tahun kan, saya terlambat nih ya. Jadi karena beliau merasa terlambat dibandingkan sahabat yang lainnya. Jadi orang belajar dari Nabi sejak beliau masih dalam keadaan fisik kuat, berjuang bersama Nabi SAW, banyak pelajarannya, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lainnya, radhiyallahu alaihim jami'an. Itu udah lama belajar dengan Nabi
Ya, karena sudah lama, banyak ilmunya, ya, banyak sekali amalannya dan sebagainya. Maka beliau visinya adalah harus mengejar. Ya, harus mengejar di sisa hidup Nabi yang ada, sisa hidup beliau juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk belajar dari Nabi, ya, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas. Jadi itu visinya. Dia ada sebagian sahabat yang dari awal juga keislaman bersama Nabi, tapi kan punya aktivitas juga. Ya, aktivitasnya misalnya ada yang bekerja juga seperti Abu Bakar Siddiq kan, beliau juga berniaga, kan. Kemudian ada yang ya aktivitasnya macam-macam lah, ya. Ada yang aktivitasnya bekerja, ada yang di kebun, ada yang niaga, ada yang macam-macam. Jadi nggak semua orang bisa menyertai Nabi. Kadang ada yang ke majelis Nabi, ada yang mungkin sedang berniaga keluar negeri, kan. Sampai ada surah Al-Quraisy itu kan, ya li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was. Jadi kalau berniaga kan keluar. Ada yang sedang ke Yaman, sedang ke Syam dan sebagainya. Jadi nggak sempat menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat Abu Hurairah ini berbeda pandangannya. Jadi ingin memanfaatkan sisa waktunya untuk menggali sepenuhnya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sementara yang lain tidak semua menyertai atau ada sebagian menunggu di majelis ilmu, ini beda sendiri. Kadang menunggu depan rumah Nabi dan melihat lebih banyak aktivitas dari Nabi, sehingga banyak meriwayatkan hadis-hadis yang bahkan yang detail spesifik. Seperti cara jalannya Nabi misalnya kan, ketika Nabi menoleh seperti apa, ya, ketika Nabi misalnya bermusafahah, ketika Nabi macam-macam. Sehingga 3 tahun ini efektif. Ya, bisa meriwayatkan hadis banyak sampai Nabi SAW wafat, meninggal dunia, itu kurang lebih ada 7.000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Ya, karena dalam seringnya mendampingi Nabi. Ya, sementara beberapa sahabat yang lain walaupun dari awal misalnya masuk Islam, tapi kan nggak semua menyertai Nabi seperti Abu Hurairah ini. Karena memang orientasinya tetap dalam amalan, ya, mengejar keutamaan akhirat, cuman menempuh jalan yang berbeda-beda. Ya, jadi berfastabiqul khairat dengan cara berbeda masing-masing. Kayak nanti kalau ini kan tipikalnya penuntut ilmu, ya. Kalau yang lain nanti ada lewat harta seperti Utsman, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf kan lewat harta. Ya, jadi semua berfastabiqul khairat, itu yang di Quran surah kedua ayat 148. Walikulli wijhatun huwa waliha fastabiqul khairat. Jadi itu yang dimaksimalkan. Nah, Abu Hurairah memilih jalan dengan ilmu. Jadi ibadah itu nanti bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, ya, bisa dengan fisik, tenaga, seperti Bilal dengan tenaga. Adzan, itu kan, ya, itu kita maksimalkan. Ada yang memang mau menggabungkan dengan ketiga-tiganya. Ya, dia mencari ilmu, juga dapat harta yang cukup untuk bisa beribadah dengan hartanya, bisa zakat, sedekah, ya, seperti misalnya Utsman bin Affan juga, ya, Abdurrahman bin Auf kan, Abu Bakar As-Siddiq, ya, ilmunya cukup baik gitu kan, walau tidak seperti Ali bin Abi Thalib untuk mendalami ataupun Abu Hurairah. Ya, tapi ada dasar-dasar keilmuan yang juga bisa beramal lewat harta dan sebagainya. Ini silahkan maksimalkan. Nanti itu ditiru, termasuk oleh imam-imam setelahnya, dari imam-imam kalangan misalnya tabi'in atau setelahnya, termasuk imam madzhab yang 4. Abu Hanifah kan kaya itu, ya, dari pedagang kain dan sebagainya, bagus, senang sedekah juga, dan wudunya nggak batal 40 tahun. 40 tahun wudunya nggak batal malam hari, ya. Jadi dari mulai luar biasa tuh isya sampai ke subuh. Saat dimandikan ada komen pertama dari yang memandikannya, sulit kita mengikuti engkau gitu kan. Nah, termasuk salah satu wudunya itu yang bertahan luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan yang pertama, ya. Jadi bagaimana kita kalau kita merasa ada yang kurang, ya, maka kita mengejar yang lain, berfastabiqul khairat, ya, berusaha tambah jam belajarnya. Kalau orang lain misalnya nanti belajar sudah berangkat belajar, tiba kemudian nilai kita kurang misalnya kan, tambah. Orang 3 jam kita 4 jam, ya kan? Orang 4 jam kita 5 jam, atau maksimalkan waktu. Nah, termasuk menghafal Quran. Wah, orang sudah 5 juz, saya baru mulai nih. Nah, coba lihat dia ngambil 1 jam sehari, saya tambah 2 jam, 3 jam. Atau kalau perlu kita fokuskan dulu untuk Quran, ya. Itu harus seperti itu, kalau enggak tertinggal. Ya, makanya nanti analoginya begini, kita pernah ditanya gini, kalau nanti ada yang bilang Abu Hurairah nih dalam tanda petik, ya, di soal misalnya, kok bisa hadisnya lebih banyak daripada Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha misalkan, dan seterusnya, kok bisa? Nah, kita bisa balikin, ya, karena Abu Hurairah itu 3 tahun dihabiskan waktunya untuk mendampingi Nabi, ngikut terus gitu kan, ngikut, catat, hafalkan, hafal, terutama menghafal, ya. Nah, sedangkan beberapa sahabat yang lain kan nggak semua menyertai Nabi. Sayyidah Aisyah kan di rumahnya saja, ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di luar itu kan nggak sepenuhnya dengan Nabi, ya, karena ada dengan istri-istri yang lainnya juga beraktivitasnya. Nah, ini nanti kasusnya banyak, nanti itu khazanahnya akan banyak sekali, ya, termasuk dalam salat sunnah misalnya, saat Nabi di rumah Sayyidah Aisyah, salat malamnya kan nanti kita lihat berbeda dengan saat di rumah Sayyidah Maimunah, kan? Yang di sini 4-4-3, yang di sana 2-2-2-2, ujungnya 1 kan? Nah, jadi dari situasi itu saja kita sudah lihat bagaimana fleksibilitas Nabi memberikan tuntunan sesuai dengan bagaimana keadaan makmum, ya, gitu ya. Tapi kan nggak semua menyertai.
Nah itu Abu Hurairah ya mungkin di rumah Nabi nggak bisa masuk, tapi di luar itu beliau nempel terus gitu ya. Karena itu hadisnya dalam 3 tahun banyak karena memang waktunya dikhidmatkan untuk itu. Sama dengan anak kecil 5 tahun semua waktu dihabiskan menghafal Quran aja. Ada orang 50 tahun baru hafal juz 30. Ini 5 tahun kok baru sudah hafal 30 juz. Kita bisa balik tanya, Anda kan 50 tahun kemana aja waktunya gitu kan? Nah, sama dengan sekarang, ini Ramadan keberapa? 9. Kemarin yang ikut karantina virtual itu di karantina menghafal fokus untuk Quran ada yang 8 hari udah dapat 15 juz. Saya dapat laporan kemarin ya, karena waktunya dihabiskan untuk Quran. Ya, ada kan sementara yang masih beraktivitas, bekerja, baca ini, baca itu ya. Kalau kita mau bakpatnya banyak, ya fokusnya lebih banyak. Kemudian Abu Hurairah ini atau Abdurrahman bin Sakhar ini itu punya semangat mengamalkan tinggi. Jadi kalau dapat satu hadis coba diamalkan kan. Sampai ketika beliau dapat arahan untuk menyayangi ya sekitaran, merawat sekitaran, baik hewan, tumbuhan dan sebagainya, dan menemukan anak kucing kecil, dalam bahasa Arab disebut Hurairah, ya maka dirawat dengan baik, malam-malam diselimuti ya, kemudian disuapi makan dan sebagainya, sampai suka dibawa dimasukin ke jubahnya. Ya sampai satu kali ada riwayat menyebutkan bertemu dengan Nabi, kemudian keluar anak kucing kecil itu, ya maka Nabi mengatakan anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Artinya kalau ada orang sayang kepada anak kucing, ya nampaknya kamu lebih sayang karena kamu seperti bapak sayang kepada anaknya. Ya, itu belum ada Ummu Hurairah tuh. Ya atau Ammu Hurairah, pamannya anak kucing. Nah, dari situ dikenal dengan sahabat Abu Hurairah. Baik, di antara hadisnya ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Siapa yang mampu menginfakkan zaujaini. Zauj itu apa? Awas kalau salah-salah nanti kalian bahaya ini. Ya harus paham, makanya di sini nggak boleh sembarangan. Coba kalimat zauj pertama di Quran kan disebutkan di Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta tuh kan. Dan kami firmankan ya, kami perintahkan kan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adamu uskun, Adam, silakan kamu sekarang tempati tinggal ya, anta engkau wa zaujuka, dan istrimu, pasanganmu di surga kan. Jadi zauj itu artinya apa di ayat tadi? Istri kan. Sekarang si zauja ini kalau salah baca kalian bahaya. Man anfaqa zauja ini siapa yang bisa menginfakkan dua istrinya di jalan Allah tuh gimana itu? Ya bahaya tuh. Ya zauj juga bisa berarti suami. Jadi zauj itu artinya netral asalnya. Ya zauj artinya apa? Netral. Jadi pasangan. Ya, yang sepasang itu zauj namanya. Ya, sesuatu yang sepasang itu zauj. Ya, jadi kalau ada kata zauj itu kalau di rumah tangga, ya, nanti dipasuti suami istri, bisa suami bisa istri. Ya, kalau kita bicara gender tambah tak di ujungnya, zaujah. Kalau untuk waris pakai itu. Tapi kalau dalam konteks umum itu maknanya pasangan. Ya, setiap yang pasangan disebut zauj. Ya, makanya di orang-orang Arab kalau kita beli sendal sepasang zauj. Ya. Kan ada urid zauj, ya dua sepasang gitu. Jadi jangan diartikan suami atau istri saja. Ana uridu hadza zauj gitu. Pengen sendal tapi pakai zauj, maksudnya sepasang, bukan sendal untuk calon istri ya. Repot. Ya jadi pemahamannya begitu, setiap yang sepasang ya. Jadi zauj itu sesuatu yang sepasang atau sesuatu yang saling mengikuti, melengkapi, terus gitu dilakukan. Ya, itu zauj namanya dalam bahasa. Nah, jadi di sini kita bisa artikan kalau sifatnya umum, man anfaqa zaujaini, siapapun. Kalau udah ada man itu bentuknya tunggal tapi maknanya luas. Ya, ismun mausulin. Ya, yadullu 'alal fardiyatil jama'. Jadi isim mausul konjungsi menunjuk kepada sesuatu yang tunggal tapi maknanya jama' luas. Jadi bisa laki-laki, perempuan, ya, tua, muda, besar, kecil dan seterusnya. Sepanjang ia beriman. Kita teruskan. Baik, hadisnya man anfaqa zaujaini, siapa yang menginfakkan. Ya, di sini zauja ini punya 3 tafsir. Ya, punya tiga tafsiran. Ya. Baik, yang pertama adalah segala yang berbentuk pasangan, berbentuk 2 paling minimal. Jadi pasangan itu kan 2 paling minimal, ya. Jadi bisa maknanya luas. Bisa misalnya tentang materi uang, ya dirhamaini, atau misalnya dinaraini, ya kan? Kalau ditarik ke kita misalnya juta ini, gitu kan, dolar ini gitu ya, ke konteks kekinian. Jadi siapa yang menginfakkan di sini zauja ini bisa diartikan materi, semacam misalnya dirham ini 2 dirham, itu kan, jadi kan sepasang bukan cuma 1 koinnya saja gitu kan, atau dinar ini 2 dinar.
Ya, jadi bukan cuma satu tapi sepasang ya, ada dua itunya. Kemudian seperti sekarang misalnya alfa ini 2.000 gitu kan, bukan cuma satu aja tapi dua, atau misalnya $2 gitu kan, dan seterusnya. Jadi ada yang mengartikan di sini sifatnya dua yang saling melengkapi. Ada yang mengartikan sesuatu yang menjadi kebiasaan tadi, yang melengkapi artinya rajin infak. Ya, sehingga dengan saling memberi ini dia terus membiasakan diri untuk berinfak. Ya, jadi zaujaini di sini yang pertama ada yang mengartikan dua, ya, yang berarti dipasangkan, ya. Kemudian ada yang mengartikan juga sesuatu yang rutin dilakukan. Ya, jadi double itu dalam arti dia nggak sekali-sekali aja infaknya, tapi rajin, ya, menjadi rutin gitu. Jadi kita bisa artikan siapa yang rajin infak fisabilillah gitu kan. Nah, itu arti yang kedua. Kalau yang pertama, siapa yang berinfak cukup banyak gitu kan, atau dalam arti dia ngasihnya dua gitu kan, ini menunjukkan sesuatu yang beda dari biasanya. Atau yang kedua diartikan siapa yang rutin berinfak, ya, fisabilillah di jalan Allah. Ada yang juga mengartikan sinfa ini, ya, dua amal soleh. Sinfa ini minal amalis soleh, ya, minal amalis soleh, ya, atau minal amalis solehah. Jadi dua hal yang termasuk amal soleh. Ya, jadi siapa yang mampu mengerjakan, ya, kalau di sini berarti anfaqo di sini kalau diartikan sinfa ini minal amalis soleh, mengerjakan artinya siapa yang mampu mengerjakan dua bagian dari amal soleh. Di ini tiga tafsirnya. Ya, yang pertama itu berinfak dengan kadar yang banyak, minimal tadi dua hal, ya, dua bagian. Yang kedua ada yang mengartikan yang rajin berinfak, ya kan? Yang ketiga ada yang mengatakan ini sinfain minal amalis salihah. Jadi dua bagian dari amal soleh. Amal solehnya apa? Ditafsir oleh hadis berikutnya nanti keterangannya. Jadi nanti akan disebutkan amal-amal soleh ini. Nah, minimal siapa yang bisa ngerjain dua, nah itu yang mendapatkan pandangan baik gitu ya. Nah, kita teruskan dulu. Qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah. Ya, Nabi SAW bersabda siapa yang mampu berinfak, ya, rutin di jalan Allah, atau jadi kebiasaan berinfak di jalan Allah, atau ada artinya cukup banyak berinfak di jalan Allah, atau ada juga yang mengartikan di sini tadi beramal dua di antara amal-amal berikut. Ya, jadi kalau kita nanti bisa artikan dari mana saja silahkan. Ya kan sekarang banyak amal-amal begini ya. Sekarang misalnya kayak kemarin ada bangun masjid ya, kayak kita sekarang lagi bangun pesantren, ya kan, disiapkan. Terus kan infak itu ada yang rutin tapi dia bikin semampu maksimal yang dia bisa berikan, misalnya 100.000 per bulan dia bikin rutin gitu kan. Nah, ada yang kedua kan ada yang Allah titipkan harta dia infakkan banyak, misalnya kan ada yang 100 juta 200 juta dan sebagainya kan. Ada bisa dipahami seperti itu di bagian yang pertamanya. Ada yang dipahami ini ada amal-amal berikut ini yang bisa mengerjakan dua dari itu yang akan mendapat penilaian di sisi Allah. Jelas ya? Nah, tapi syaratnya semua itu punya penilaian di sisi Allah jika fi sabilillah, dilakukan di jalan Allah. Ya, ada yang mengartikan di sini jihad spesifik dalam arti ada tuntutan untuk terlibat dalam medan tempur, medan perang ketika tuntutan itu ada. Ya, ingat ya, sekarang keadaannya nggak sama ya. Jadi jangan hati-hati, jangan sampai latah. Kalau ada kalian ngajak-ngajak kumpul ya, kemudian ada kajian-kajian yang tiba-tiba ini jihad, ayo bom ini siapkan. Kemarin panci udah, besok bikin bom termos, ya, bom kulkas, dan sebagainya. Itu hati-hati ya. Yang seperti itu jauhi, ya, tinggalkan aja karena nggak masuk pada standar-standar yang telah dibangun dalam syariat Islam. Ya, kecuali nanti kalau ada tuntutan-tuntutan yang memang dibenarkan secara syariat, maka nggak boleh sembarangan orang memfatwakan kecuali ada otoritas ya yang tertentu yang memberikan pandangan. Kemudian fisabilillah yang kedua diartikannya lebih luas, semua kegiatan yang dilakukan karena Allah. Ya, termasuk misalnya dalam konteks ini untuk madrasah ya, untuk sekolah tadi pesantren, untuk orang-orang belajar di jalan Allah ya, untuk masjid misalnya, itu semua fisabilillah. Jadi infak bisa disalurkan misalnya untuk pembangunan masjid boleh, untuk biayai orang-orang sekolah boleh, ya, untuk misalnya bangun pesantren bisa, ya, untuk majlis ta'lim boleh. Oke, di majlis ta'lim kan suka ada kotak infak ya, di masjid ada kotak infak dan sebagainya itu. Ya. Kemudian nudiya min abwabil jannati ya Abdullah hadza khairun. Ya, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, ya Abdullah hadza khair. Ya, amalan kamu ini bagus. Ya, amalan kamu ini bagus. Ya, mungkin ini yang tafsiran ketiga ini agak mendekati. Ya, tafsiran ketiga, siapa yang melakukan dua perbuatan yang bagus ya, dia amal saleh, ya, kemudian akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya, dipanggil dari pintu-pintu surga karena ini satu kalimat ditafsirkan oleh hadis-hadis yang lain. Walaupun dua yang pertama pun bisa masuk dalam tafsiran itu. Ya. Jadi karena ada kalimat gini, nudiya min abwabil jannati, akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Jadi di sini diharapkan
setidaknya dari sekian pintu itu kita dipanggil dari 2 pintu gitu kan. Bukan satu kebiasaan satu pintu saja. Nanti kita jelaskan tafsirnya. Ya Abdullah wa hamba Allah hadza khair. Gitu kan? Ini bagus sekali gitu kan. Ini bagus sekali. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Nah, ini dia. Maka siapa yang termasuk dari ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Jadi di surga nanti disebutkan setidaknya ada 8 pintu surga. Dan 8 ini kembali kepada amalan-amalan pokok yang bisa kita maksimalkan saat di dunia. Jadi sepanjang kita masih hidup, kalau bisa diinventarisir, catat tuh amal apa saja itu semua. Yang pertama yang dasar, yang paling pokok itu salat. Ya, itu yang paling pokok, jelas itu. Semua orang Islam pasti akan dapat panggilan dari pintu salat. Nah, kalau kalian nggak dipanggil dari pintu salat, waduh bahaya itu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan harus berbahaya itu. Ya, harus siap-siap betul itu. Ya, karena salat itu menjadi ukuran utama. Ya, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Amal pertama yang dihisab oleh Allah dari kiamat apanya? Salat. Karena itu salat jadi amalan pokok. Itu salat itu penanda keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a manakum. Jadi salat itu penanda iman. Jadi kalau orang enggak salat berarti ada bermasalah di imannya. Bahkan mungkin enggak punya iman. Inna bainar rajuli ya al-farqu bainar rajuli wa bainasy syirki wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Ya, jadi perbedaan antara seseorang yang beriman dengan yang tidak beriman, baik karena kufur banyak maksiat atau tidak beriman atau syirik, yaitu terlihat ketika dia meninggalkan sholat. Ya, jadi pertama kali pintu yang memanggil orang beriman pasti itu lewat pintu sholat. Ya, jadi hati-hati yang pokok ini jangan sampai tinggal. Ya, terlambat pun kita gelisah, apalagi tertinggal. Jelas ya? Nah, jadi ini bagian yang pertama. Nah, kalau kita ingin maksimal di situ, nanti maksimalkan tambahan sunnah. Dia ada nanti pintu salat itu kan masih umum tuh. Dia ada pintu tahajud tuh kan. Nah, itu maksimalin tambah sehingga panggilan lebih kencang gitu kan. Baik, kemudian setelah itu ada waman kana min ahlil jihad du'a min babil jihad. Siapa yang termasuk dalam kalangan mujahid dipanggil lewat pintu apa? Pintu jihad. Jadi kalau ada tuntutan tadi misalnya kita akan membela iman karena negara diserang misalnya kan, maka kita dapat di situ bela negara dengan niat ibadah kepada Allah. Karena kalau negara yang dikuasai oleh orang-orang tertentu yang zalim, kita juga akan terancam ibadah kita. Ya, ibadah kita misalnya sulit untuk ke masjid, sulit untuk puasa, sulit untuk macam-macam, sehingga bela negara ini dalam konteks kehidupan kita berbangsa, tapi niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempertahankan iman. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita dulu. Ya, para ulama kita dulu bahkan sejak zaman-zaman sebelumnya. Ya, kenal Pangeran Diponegoro? Nggak kenal di mana. Ya, Pangeran Diponegoro kan, ya, itu kan Muslim bukan? Muslim, pangeran tapi alim juga, alim itu kan besar. Ya, perang Diponegoro kapan terjadinya itu? 25 menit setelah maghrib, 1825. 18.00 kan maghrib, 1825 sampai 1830 tuh. Ya, itu 5 tahun itu luar biasa. Pangeran Diponegoro luar biasa. Pakai jubah tidak? Pakai jubah, pakai sorban tidak? Sorban, pahlawan nasional bukan? Pahlawan nasional. Ya, jadi itu pahlawan nasional banyak pakai jubah. Jenggotan tidak? Jenggotan gitu kan. Jadi kalau ada orang sekarang nyoal jenggot, dia kurang baca sejarah dia. Ya, pahlawan nasionalnya jenggotan gitu kan. Pakai jubah tidak? Pakai jubah. Jadi bukan pahlawan Arab tuh. Enggak ada yang orang bilang Pangeran Diponegoro pahlawan Arab, Imam Bonjol pahlawan Arab. Itu pahlawan nasional. Jadi nasional itu Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Jadi pakaian aja berwarna-warni tapi punya jiwa yang sama. Nasionalismenya tinggi, kemudian jiwa ibadahnya itu luhur. Ya, tapi niatnya apa? Ibadah. Niatnya ibadah karena Allah. Ya, termasuk juga para ulama-ulama setelahnya. Ya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim bin Asy'ari, ya kan? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus Kiai Haji yang di Tasik siapa? Masa enggak apa? Zainal Mustafa. Yang di Bekasi siapa? Kiai Nur Ali, ya kan? Ntar Ugi belakangan besok ya. Nanti Kiai Ugi belakangan insya Allah ya, dari Sudan. Sudan Susukan dekat Banjaran ya. Susukan itu apa itu bahasa ini Romawi sih, sungai ya. Sungai ada sungai ya di sana kan, sungai kan di Banjaran ya. Apa namanya? Sungai Ciherang. Ciherang, tahu nggak Ciherang? Ya, Ciherang itu Cibening, sini Jati Bening, Herang itu Bening ya. Di tempat lahir saya juga ada di Pandeglang Ciherang. Ya, dulu saya SD punya teman di Ciherang. Ada 2 saya, laki-laki sama perempuan. Satu Agib, yang kedua Ira. Itu dulu teman saya SD tuh. Masih ingat saya. Di daerah Ciherang ada. Tapi cai banyak karena kita banyak air di Indonesia ya. Ciherang apalagi? Ciamis, ya kan? Chicago. Di sini Chicago, di Amerika Chicago. Baik, udah balik lagi ke sini ya.
Ya, jadi seperti itu orang berniatnya berjihad. Ya, berjihad di jalan Allah. Karena itu kalau kita ngaji misalnya Riyadhus Shalihin 1896 hadis di babul ikhlas, kitab yang pertama, pembahasan pertama itu jelas. Ya, diadukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berjuang. Ya, pertama dia berjuang karena ingin dikenal sebagai orang hebat saja. Ya, pemberani gitu ya, pemberani. Yang kedua, dia berjuang hanya untuk sekedar konteks kehidupan kelompok aja. Jadi untuk kelompok dia, kalau kita misalnya berjuang demi daerah kita, bangsa kita atau negara kita gitu kan secara umum. Yang ketiga, ada yang disebut dia berjuang, dia tegakkan karena Allah. Ya, dia tegakkan karena Allah. Jadi lakukan semua karena Allah lillah. Dan kalau sudah semua karena Allah, semua lingkaran lingkungan kita juga dapat. Ya, misalnya gini, apakah dengan bekerja karena Allah lantas kita jadi turun bekerjanya? Tidak. Justru lebih semangat. Yang direktur tetap jadi direktur dan jujur, nggak ada korupsi karena merasa ketika bekerja diawasi Allah, harus tepat waktu, gitu kan? Karena dihisab. Ya, jangan sampai minta hak lebih tinggi daripada kewajiban, itu pasti gitu. Nah, pejuang juga kata Nabi, litakuna kalimatullahi al-ulya. Siapa yang berjuang gitu kan untuk menegakkan kalimat Allah itu yang paling tinggi, maksudnya dia lakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan itu. Ya, fahuwa fi sabilillah, maka itu yang dimaksud fi sabilillah. Makanya ulama-ulama dulu, teman-teman sekalian, ya dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, itu mereka niatkan semua karena Allah. Dan konteks perjuangannya, konteksnya adalah terkait dengan aktivitas yang dikerjakan. Bisa jadi bela negara, bela bangsa, gitu kan, mengusir penjajah pada waktu itu. Ya, sampai ada resolusi jihadnya, kayak Haji Hashim bin Asy'ari. Nah, itu pejuang, ya pahlawan nasional, wajib masuk itu. Kalau dihapuskan nggak tahu sejarah itu, ya nggak boleh ya. Jadi jangan sampai ada orang-orang nggak terkait kontribusi pada bangsa negara jadi pahlawan atau dikenang dalam sejarah, sementara orang-orang hebat hilang. Itu yang harus dievaluasi. Ya, kayak Haji Ahmad Dahlan itu yang mendirikan Muhammadiyah, gitu kan? Kemudian kayak Haji Hashim bin Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, itu kalau mereka berjihad fi sabilillah, nanti ada panggilan. Ya, saat kembali kepada Allah. Saat kembali kepada Allah, bukan sekarang, ya. Makanya kita disebut mukmin, orang beriman yang yakin. Di antara keyakinan kita wabil akhirati hum yuqinun. Ya, Al-Baqarah ayat keempat, wabil akhirati hum yuqinun. Ya, dan mereka yakin ada kehidupan nanti setelah kita meninggal. Karena yakin kita beramal. Kalau nggak yakin ngapain beramal? Makanya orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang nggak puasa, karena nggak yakin. Ya, tapi kan kita nggak ada ruginya, sama-sama meninggal juga. Nanti setelah meninggal kan baru ketahuan. Ya kan? Setelah meninggal kita baru tahu, karena kita yakin ada kehidupan setelah kita wafat dan ada bekal yang berbeda yang harus kita siapkan. Bekalnya apa ya? Sholat itulah kita, ibadahlah, puasa lah gitu ya. Nah, keyakinan itu yang menjadikan kita beribadah saat ini. Kalau kita nggak yakin ada kehidupan setelah wafat, ngapain kita ibadah? Karena itu orang-orang yang nggak ibadah, yang nggak sholat, yang macam-macam, mereka nggak yakin ada kehidupan setelah ini, ya kan? Atau mereka punya konsep berbeda. Ya nanti kita lihat setelah meninggal akan ketahuan. Ya, siapa yang benar, siapa yang kemudian ya berada dalam jalur yang harus diluruskan kembali. Paham di sini ya? Jadi keyakinan kita itu, dan itu bisa diuji. Dan di muka bumi, di dunia ini, yang menawarkan keyakinannya diuji hanya Islam. Silahkan dicek. Ya, Islam itu membuka dialog, silahkan dicek. Bahkan Quran menantang. Kalau ragu pada Quran, silahkan bikin semisal Quran. Ya, coba kitab suci mana di muka bumi ini yang membuka kepada semua kalangan untuk menguji kebenarannya? Cuma Al-Quran. Silahkan Anda cek. Wa in kuntum fi raibim mimma nazala ala fa'tu bi suratim misli. Al-Baqarah ayat 23 itu kan. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, ragu aja, silahkan cek, buktikan. Ya, dari tata bahasanya, dari isinya, dari mu'jizatnya, nggak ada seperti Quran. Ya, nggak ada. Nanti lain waktu kita bahas, sempurnakan. Jadi ini gambaran bahwa kebenaran risalah kita. Kenapa kita yakin? Karena semua hal di Islam itu bisa diuji. Ketuhanan ada ujinya, silahkan diuji. Ada logikanya di Al-Quran. Ya, ini loh yang harusnya Tuhan punya sifat begini. Kalau bukan begini berarti bukan Tuhan. Ada ngujinya. Ya, sholat juga diuji, silahkan. Jadi semua. Jadi akhirnya ketika kita membuka untuk diuji dan menemukan kebenarannya, di situ keyakinan kita makin kuat. Makanya dasar kita itu di Islam ilmu. Ya, bahkan tauhid pun pakai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam, mesti punya ilmu. Annahu la ilaha illallah. Dasar kita ilmu, pengetahuan. Jadi nggak ada di sini keyakinan di muka bumi ini yang menawarkan keyakinan untuk diuji kecuali Islam. Ya, termasuk juga dengan kitabnya dan sebagainya. Dan sampai hari ini, ya selalu yang menguji itu mengakui keunggulan-keunggulan yang tidak pernah menemukan kecacatan baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW sampai saat ini. Ya, dan buktinya semua sama. Coba, dari zaman Nabi SAW 15 abad sampai dengan sekarang. Ya, sholatnya kan sama. Ya kan? Sholat sama, ngaji sama, Qurannya sama. Sama, mana ada yang bisa bertahan karya manusia seperti itu.
Silahkan lihat kitab manapun di muka bumi itu bahasanya sama nggak dari sejak dia turun sampai dengan sekarang. Ya, coba cek. Jangan-jangan nanti ibadah di Bekasi sama di Bali beda bahasanya, ya kan? Atau sama di Padang, Sumatera beda, atau sama di luar negeri beda. Orang Islam sholat sama semua bacaannya. Nggak ada di Indonesia orang sholat misalnya, oh orang saya dari Pandeglang, Allahu Akbar, Jakarta Tuhan gua gede, ini Bandung Allah nu ageng, nggak ada, semua Allahu Akbar. Ya, sampai ke daerah Afrika sampai kemana semua Allahu Akbar sama semua dari dulu sampai sekarang. Ini menunjukkan otentisitas atau kemurnian ajaran Islam. Itu jihad. Jadi yang kalau tidak ada panggilan jihad dalam konteks kemudian fisik, perjuangan fisik, maka jihad-jihad turunan itu berlaku. Ya, turunan yang pertama termasuk pokok itu menuntut ilmu. Talabul ilmi tafaqquh fid din. Dalilnya Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi kalau misalnya nggak ada panggilan jihad secara fisik, maka menuntut ilmu itu setara, ya setara. Bahkan Al-Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi itu mengatakan kalau jihad fisik itu nggak ada panggilannya, belum ada kondisinya, maka menuntut ilmu itu berada di atas jihad fisik. Artinya pahalanya tinggi, pahala tinggi. Nah seperti yang kita lakukan sekarang, kalian belajar sekarang ini. Nah, tapi harus benar tafaqquh, belajarnya supaya ingin paham dan mengamalkan lagi kembali ke masyarakatnya, berjuang yang ikhlas, ya. Jangan sampai agama digunakan jadi alat-alat untuk mencari dunia dan sebagainya. Nah, kalau kalian benar itu kalian mujahid. Ya. Nah, jadi kalau sekarang kalian belajar, tiba kemudian meninggal, maka statusnya mujahid fi sabilillah. Oke, mau begitu? Nah, bentar lagi ya, tak habis kajian aja. Kalau sampai ajalnya, kalau belum sampai ajal ya nggak bisa juga gitu ya. Ya, jadi sesuai ajal. Karena itu kita berusaha sepanjang hidup belajar. Tafaqquh fid din sepanjang hidup. Ya, supaya status kita itu naik dari biasa menjadi mujahid. Update status terus, ya, update. Jangan cuma di Facebook, ya di YouTube, ya atau di yang lain-lain kalian update status. Ya, ngajinya yang benar, bukan tabayatubu YouTuban, ya fasbaka Facebookan. Ya, tidak. Ngaji yang benar, update status kita. Jadi kalau kita berusaha meningkatkan diri untuk belajar, memperbaiki ya pemahaman kita akan agama, mengajarkan kembali dengan cara yang benar. Sanad yang benar, itu status kita saat masih belajar itu naik menjadi mujahid fi sabilillah. Dan akan ditimbang di hari kiamat. Jadi nanti yang ditimbang tuh kalau para syuhada yang terkait dengan peperangan, medan fisik, nanti darahnya ditimbang. Ya kan? Ya itu riwayatnya populer sekali. Tapi kalau pejuang kita seperti belajar sekarang, tintanya ditimbang. Nah itu ilustrasinya. Ya, antum nulis-nulis berapa banyak kan keluar tinta dan sebagainya. Belajar para ulama tuh nulis kitab banyak-banyak tuh. Ini Al-Bukhari aja. Ini Sahih Al-Bukhari ini kan yang 1 jilid begini. Ya kalau yang kita lihat syarah sederhananya 4 jilid. Yang Ibnu Hajar Al-Asqalani 18 jilid. Itu baru satu kitab ditulis 18 jilid. Nulisnya pakai apa? Iya pakai tinta. Kan dulu belum ada komputer. Ya pakai tinta begini gitu kan. Terus belum ada lampu seperti kita yang seperti sekarang. Ya, itu bahasa Spanyol cempor gitu kan. Kalau di di Cekoslovakia kan semprong. Lampu gini lihat-lihat kan udah gitu pakai mesin tik. Mesin tik kan begini tuh cukup lama juga. Ya, itu 18 jilid itu baru satu karyanya belum yang lain. Yaitu tintanya ditimbang. Nah, itu yang mengatakan bahasa kiasan sama-sama berjuang. Ya, sama-sama berjuang sampai akhir hayat. Nah, itu nanti insyaallah di hari kiamat akan dipanggil lewat pintu jihad. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Siapa yang termasuk ahli siyam? Ahli siyam, asyam, bukan asyap ya, asyam. Nah, itu nanti siapa yang termasuk ahli siyam dipanggil dari pintu rayyan. Ahlun itu dengan ghairu ahlin beda. Ya, sekarang gini. Kalau kita ingin katakan misalnya pemanah dengan ahli panah, beda nggak? Beda. Kalau ahli itu artinya apa? Sudah terbiasa, ya. Kalau dalam pekerjaan terbiasa. Nah, dunia takhusus sudah spesifik, sudah spesialis. Jadi emang ada spesialisasi puasa. Jadi ketahuan nih. Ya, dan kebiasaan ini udah diketahui, ahli dunia juga udah paham nih. Udah nggak usah nawarin hari Senin dia mah ahli puasa. Nah, udah ketahuan kan? Gitu. Ya udah, nggak usah nawarin si fulan, dia mah puasanya puasa Daud, gitu kan? Nah, jadi ya susah ngetahui jadwalnya, itu candaan-candaan saja, tapi udah ketahuan dalam setiap kesehariannya udah kelihatan. Bukan cuma Ramadan yang dia kejar, ya setiap ada peluang untuk puasa dia puasa.
Ya, puasa misalnya 6 hari bulan Syawal, ya puasa misalnya yang puasa Arafat itu kan, kalau nggak ke haji kan ada puasa misalnya 10 Al-Muharram, Asyura dan lain-lainnya, kejar selama hidupnya, itu termasuk ahlus siyam. Ya, faman kana min ahlus siyam du'ya min babi ar-rayyan, maka akan dipanggil dari pintu namanya apa? Ar-rayyan. Jadi kalau kalian nanti punya anak dinamai Ar-rayyan pun, atau cari istri namanya Ar-rayyan, tapi kalau nggak puasa tetap nggak dipanggil dari situ. Ya, Ar-rayyan manggil saya Ar-rayyan nggak bisa. Nah, tetap harus latihan puasa. Jelas ya? Taib. Teruskan. Wa man kana min ahli shadaqati du'ya min babis shadaqah. Siapa yang termasuk ahli sedekah maka akan dipanggil dari pintu apa? Sedekah. Maka tugas kita sekarang adalah coba inventarisir ini semua. Ada amal apa saja? Kalau kembalikan ke awal hadis tadi, usahakan setidaknya ada 2 yang dipanggil. Ya, 2 pintu manggil. Kalau pintu salat itu udah biasa. Ya, udah biasa. Ya, kalian dipanggil ya jangankan kalian yang bangun. Ya, Amil bangun, saya bangun, semua salat, ya kan? Ya kan? Ya, jadi semua dari awal sampai generasi kekinian ya, insya Allah kalau salat semua bangun. Tapi apa yang membedakan kita dengan yang lainnya? Ya, kalau mau spesifik misalnya ya tahajudnya tambah untuk di salatnya. Tapi kalau kita ingin amalannya setidaknya beda dengan orang lain, setidaknya cari amalan lain lagi. Ya, misalnya dengan harta sedekah, kalau bisa sedekah. Jangan terfikir banyak dulu, keikhlasan dulu. Ya, punya anggaran dalam setiap bulan saya punya 30.000, sehari 1.000, nggak usah lihat orang. Ya, nggak usah lihat orang lain. Hubungan kita dengan Allah saja. Kemudian misalnya tadi di sini kita disebutkan misalnya tentang puasa ahli siyam. Coba puasa. Ya, ahli jihad, kita belajarnya yang betul, yang serius. Ya, jangan sampai kalian nanti kuliah duduk paling belakang, nggak pernah nanya gitu kan. Mau mau ujian pinjam kopian teman dan sebagainya. Itu jauh lah ya. Coba belajar yang betul, duduk paling depan, tanyakan, ya gali. Ya, setelah itu jangan pulang sebelum pahami dulu di kelas. Setelah paham gini baru kalian pulang. Ya, malamnya evaluasi lagi, ya pelajari, gali. Nah, itu yang disebut dengan tafaqquh. Jelas ya? Nah, kemudian qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya kemudian mencoba bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi, ya demi ibu dan bapakku gitu kan. Ini biasanya menunjukkan sesuatu yang serius. Jadi kalau kita ingin mengatakan sesuatu yang serius, bi abi anta wa ummi gitu kan, ya, demi sungguhnya demi demi ibuku engkau, dan demi ayahku engkau dan ibuku gitu ya, itu menunjukkan sesuatu yang sangat serius. Ada sesuatu yang pengen sekali didapatkan atau pengen diketahui, demikian kemudian menyampaikan. Ya, kadang-kadang ada redaksi yang sampai sumpah, walladzi nafsi biyadihi gitu kan, demi jiwaku yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzi akramaka, demi Allah yang telah memuliakan engkau misalnya kan. Itu ada redaksi menunjukkan keseriusan. Ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Itu kan? Baik. Ma ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin. Jangan itu kan seharusnya setiap orang itu bisa dipanggil dari satu pintu-pintu itu gitu kan, semestinya, khususnya pintu sholat tadi. Jadi kalau orang mau masuk surga kan harus dipanggil satu dari itu kan, ya kan? Di 8 pintu itu kan diturunin aja amalannya, pintu haji, pintu umrah, pintu puasa, pintu sholat, pintu sedekah, ya pintu jihad, turunkan amalan pokok itu. Jadi kalau mau masuk surga itu darurat sudah pasti, darurat itu sudah pasti dalam konteks ini ya. Ma'lumun bid darurah itu sudah dipahami secara bersama, secara mutlak artinya. Jadi darurat itu kalau dalam bahasa fikih itu sesuatu yang sifatnya mendesak, gitu kan? Beda dari biasanya. Tapi kalau dalam bahasa umum itu sesuatu yang mutlak diketahui. Ya, jadi kalau orang mau masuk surga udah mutlak pasti tahu harus dipanggil salah satu pintu itu. Kalau nggak dipanggil pintu itu ya nggak ke surga. Gitu kan? Ya, pintu surga nggak dipanggil ya nggak masuk gitu kan. Ya, jadi harus mengamalkan satu diantaranya, terutama sholat. Nah, sahabat Abu Bakar ini pengen lebih daripada itu untuk mendapatkan kemuliaan sekaligus menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Qala, ya, apa yang beliau sampaikan? Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Masya Allah, semua manggil saut-sautan. Pintu ini manggil, pintu itu manggil. Ya, maka Nabi menjawab, qala na'am wa arju an takuna minhum. Ya, ada. Dan saya berharap, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau termasuk di antara mereka. Ya, ini sudah, kalau udah doa Nabi begitu ya terkabul lah, kabul ya. Tapi harus ada ikhtiar. Minhum, dari mereka, berarti mereka ini menunjukkan banyak atau sedikit? Banyak. Tapi kan masih umum, artinya terbuka untuk kita. Ya, terbuka untuk kita. Jadi kita harus ikuti, teladani satu di antara
Ya, termasuk seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala. Apa yang dikerjakan oleh beliau ridwanullah alaihi, setelah itu beliau mencoba menginventarisir amalan-amalan yang mampu beliau kerjakan semua dan konsisten selama hidup. Sehingga ada kisah sampai ke kita saat Nabi duduk dengan sahabat, Nabi mencoba mengklarifikasi, tanya absen, siapa yang udah sholat jamaah, semua acungkan tangan. Ya, jamaah di sini ke masjid artinya ya. Dan siapa yang nengok orang sakit, semua acungkan tangan, sebagian turun, Abu Bakar masih angkat. Siapa yang udah nyolatin orang sakit, Abu Bakar ngangkat. Siapa yang ngantarkan jenazah, Abu Bakar ngangkat. Hampir semua sedekah beliau angkat, hampir semua amalan sebutkan beliau angkat. Ya. Jadi itu menunjukkan kesungguhannya. Jadi kalau kita pengen dipanggil lewat pintu-pintu itu, termasuk dengan yang baik-baik, dari sekarang coba amalan apa yang mau kita istiqamahkan. Tulisin satu-satu. Setelah itu kita sungguh-sungguh untuk mewujudkan itu semua. Itu yang dimaksud oleh hadis ini. Jadi itulah panggilan pintu surga jika kita memang mau berusaha untuk mendapatkan kebaikannya. Paham ya? Paham insyaallah? Paham? Nah, sekarang kita bulan apa? Ramadan. Berarti amalnya banyak kan? Nah, itu yang kita coba maksimalkan dengan baik ya. Maksimalkan di bulan ini lagi pahalanya banyak sekali. Ya, mumpung masih ada kesempatannya. Kalau sudah tidak ada, ya sulit lagi kita untuk mewujudkan itu semua. Sekali lagi bulan apa? Ramadan atau bulan Ramadan? Coba, Ramadan atau bulan Ramadan? Hah, San? Ramadan. Ramadan. Bulan Ramadan. Ramadan. Nah, itu nanti kita lihat di hadis berikutnya. Apakah kita panggil Ramadan atau bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan, ya, ataukah bulan penuh berkah dan sebagainya, ya kan? Nah, seperti apa panggilan yang benar? Nanti ada orang-orang yang saklek, nggak boleh bulan suci, apa semuanya nggak suci, gitu. Atau nggak boleh bulan panggil Ramadan. Nah, kita lihat nanti apa sesungguhnya panggilan yang tepat untuk bulan Ramadan dan apa makna Ramadan. Jangan-jangan yang panggil Ramadan bulan Ramadan nggak tahu lagi artinya Ramadan itu apa. Emang Ramadan itu apa? Itu loh yang jagain toko kelontong depan, itu Pak Ramadan gitu kan. Sama orang nyariin hilal kan, orang lagi lihat-liatin hilal di pantai kan, awal-awal dia malah nyari security karena ada Pak Hilal lagi tidur lagi cari-cari. Ya, jadi itu yang nanti kita betulkan. Baik, sekira itu ya, paham insyaallah ya? Baik, ada pertanyaan? Tidak, karena kalau sudah paham nggak boleh nanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an syai'in tubdalakum. So, kalau orang-orang beriman, kalau masih punya iman, kalau persoalan sudah jelas dipahami, jangan banyak bertanya lagi. Khawatir banyak bertanya itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas. Paham insyaallah? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau gitu kita cukupkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita menyelesaikan kajian Madrasah Imam Al-Bukhari di hadis bab yang keempat, hadis yang ketujuh. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi kita semua. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik untuk kita amalkan, dan semoga Allah memberikan kesempatan pada kita untuk meniti amalan yang baik sebelum kembali kepada Allah dalam kebaikan insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah min ahli al-Qur'an, min ahli siyam, min ahli al-qiyam, wa mimman du'iya ya Allah min tilkal abwabi kulliha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.